tepian sungai selalu jadi awal hari kami. Di sini pula, katanya 14 tahun lalu, Bapak bertemu Ibu kali pertama. Sampai akhirnya menikah. Padahal waktu itu, Bapak beda agama dengan Ibu. Namaku Muhammad Wahyu Pramudia. Terus melalui proses perundingannya mungkin agak 1 tahun. Akhirnya diputuskan dia ikut saya masuk Islam. Dari segi adat, jadi oke, masuk Islam tapi kita lakukan ritual adat gitu. Jadi saya nurut aja selagi tidak bertentangan dengan agama Islam, ya saya ikutin. Ritual adat baru masuk Islam. Bapak Ibu sama-sama orang Kutai Barat. Ibu keturunan suku Bugis. Sementara Bapak asli Dayak Tunjung. Semenjak menikah, Bapak pindah agama. Atau sering kudengar mualaf namanya. Mualaf atau bukan, kami masih perlu belajar banyak soal agama. Masalahnya, pembimbing agama baru-baru ini ada di kampung. Sebelumnya tak ada sama sekali. Itu kan dulu ada anak tuh kan, dia susah ngaji. Jadi Pak Ustadznya tuh waktu dulu tuh marah. Langsung ada orang tuanya langsung bilang, kamu nggak usah ngaji aja nak. Tuh. Jadi Pak Ustadznya lama-lama orang tidak ada sering ngaji, pulang kembali Ustadznya. Padahal kata Bapak, agama itu penting sebagai pondasi hidup. Saya kan mualaf, dengan otomatis saya kan tidak tahu apa-apa. Ibaratnya ngaji saya nggak tahu, baca-bacaan Islam, ibaratnya ayat-ayat saya tidak tahu. Jadi makanya saya sangat mendorong anak-anak saya untuk belajar, jangan sampai ibaratnya jangan sampai dikatakan mentang-mentang bapaknya seorang mualaf, anaknya juga nggak tahu apa-apa kan. Kampungku ada di Kampung Muyup Ilir, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dari Balikpapan bisa pakai mobil 12 jam. Atau terbang dengan pesawat setengah jam. Kami dijuluki orang Muara. Itu karena posisi kampung yang ada di aliran muara Sungai Mahakam. Sungai paling panjang di Kalimantan Timur. Sayang, beberapa tahun ini, air Mahakam selalu membanjiri kampung. Rumah-rumah pun sekarang dibangun tinggi-tinggi karenanya. Orang-orang bilang karena banyak pohon ditebang di hulu. Padahal sungai ini kebanggaan. Sejarah yang kubaca, Mahakam sudah menghidupi kami sejak Kerajaan Kutai berdiri. Aku pikir sejarah itu benar adanya. Karena air ini juga yang menghidupi kami sekeluarga. Air kan dekat, walaupun kemarau tetap ada airnya. Kalau kita pindah di gunung-gunung sana misalnya, kalau kemarau susah air, di sini tetap ada air. Keduanya waktu dulu itu ikan enak. Kalau kita nggak ada ikan, pergi bawa pancing itu tepian itu sudah paling-paling setengah jam sudah dapat ikan. Sekarang aja susah ikan. Sungai ini pula yang membuat kami, yang Bugis, Jawa, Dayak, Banjar, hidup sama-sama tanpa menyoalkan perbedaan. Suku asli Bapak yang paling banyak di kampung. Warga kami mulai ramai setelah ada transmigrasi tahun 1970. Hingan kejeluran duri sama hingan kejeluran tanah. Ikat sama ngepas sama murun. Karena sudah lama kami pun jadi punya upacara adat yang diikuti semua warga. Namanya Belian Melas.
semacam tradisi syukuran untuk mendoakan anak yang baru lahir. Kami bersuka cita, membaur, tanpa merasa ada perbedaan. Daerah sini itu tidak ada pemblokan masalah agama, tidak ada pemblokan masalah kebudayaan, tetapi murni itu rasa kekeluargaan. Karena kekeluargaan itu adalah pokok utama di mana itu umat beragama itu bisa menyatukan antara umatnya, dan rasa kekeluargaan itu diantaranya itu tidak ada perbedaan. Arti pekerjaan apapun dengan mudah dilakukan karena memang bersama-sama. Ibu sering bilang kalau perbedaan itu bukan perpecahan, tapi semacam perpaduan warna yang membuat kehidupan semakin indah. Kedatangan Pak Ustadz Asrori salah satunya. Ia datang 3 tahun lalu dari Palembang. Lebih baik kalau di Kutai Barat ini bukan untuk Islamkan orang, tetapi membina. Ia pula yang membuat masjid di kampung. Pelan-pelan mulai ramai lagi. Sebelumnya aktivitas masjid sepi. Tahun 2012 saya ke Kalimantan. Di situ tidak 100% Islam, ada beberapa gereja, ada juga adat-adat asli di sana, kerukunannya luar biasa. Nah, inilah menjadi cikal bakal wawasan saya mulanya di Kalimantan ini untuk menyebarkan Islam dari sisi kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Membina masyarakat, membina pendidikannya, membina ekonominya. Tak melulu soal agama, Pak Ustadz ajarkan juga soal toleransi. Namanya aslinya itu Basor, tapi disebut. Ibu bilang, Tuhan menciptakan manusia dengan semua perbedaannya, supaya manusia saling melengkapi. Main kelereng, main petak umpet. Itu jadi sering. Kalau nggak ngaji nggak boleh Jelang bulan puasa, di sini kami punya tradisi silaturahmi ke kampung sebelah. Seperti pagi ini, Pak Ustadz bersama warga pergi ke kampung Linggang Marimun dan Muara Kalak di Kecamatan Mok Manarbulan. Masyarakat Muslim dua kampung, Kampung Muara Kalak dan Marimun, hakikatnya satu komunitas. Bukan karena kecil dan sedikit, tapi karena kekeluargaan mereka yang sangat kuat. Sempat Pak Ustadz dengar kabar, warga di sini sulit belajar agama karena tak ada yang membimbing, sama seperti di kampungku. Belum lagi kebanyakan muslim di sini adalah mualaf yang juga masih perlu dibimbing. Rumah ibadah sudah ada. Namun karena tak ada yang menghidupkan, jadilah sama seperti masjid di kampungku, sepi aktivitas. Apa yang pembina datang itu buat program langsung begini itu nggak bisa langsung berjalan. Kita harus
memulai dari bawah, mempelajari istilahnya beradaptasi dulu dengan masyarakat sekitar gitu. Nah ini yang istilahnya prosesnya lambat itu. Jadi kita berharap nanti kalau misalnya ada tenaga pembina yang kita usulkan ke Pak Ustadz tadi yang betul-betul siap lahir batin sesuai dengan keadaan di sini, dan kita terbuka jelaskan apa adanya keadaan yang di sini. Dulu pernah ada 2 ustadz, tapi baru 6 bulan tinggal sudah pergi lagi. Katanya karena akses kampung yang masih serba terbatas. Yang bisa betah. Karena kalau orang itu tidak betah, waduh, sama aja bohong kita. Itulah itu tadi. Makanya saya bilang itu kalau membina anak-anak ya mudah. Ini yang kita begini ini yang dibina. Karena bagaimana caranya menyatukan masyarakat itu jadi satu. Jangan sampai lain pengertian salah paham. Ya, itu yang kita perlukan. Karena tugas utama Pak Ustadz ada di kampungku, ia hanya sekali sebulan datang ke sini. Perlahan tapi yakin, pembelajaran itu berjalan. Kayak gini, suruh dia masuk. Kalau nggak masuk berarti kan? Begini cara Pak Ustadz merangkul kami. Awas kau kena mainan ini. Main kelereng, main petak umpet. Itu Jesse sering. Mainnya ndak boleh curang. Kalau nggak ngaji ndak boleh ikut main. Biasanya cara ini ampuh membuat teman-teman dan aku dekat dengan Pak Ustadz. Tak jarang, Pak Ustadz juga sengaja mengalah dari kami. Karena kalau kita jauh dari anak-anak, tentunya kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Padahal anak-anak ini adalah aset yang sangat penting bagi perjalanan dakwah kita. Taisun pekat itu artinya kita bersama-sama. Kalau kita misalnya tidak ada yang mau teman sama orang otomatis tidak mau juga teman sama kita. Kini hampir 2 tahun Pak Ustadz tinggal di Muyup Ilir. Sejak itu tiap hari kami belajar mengaji. Pak Ustadz sering bilang, belajar agama harus dari kecil, supaya kami tumbuh menjadi orang yang bermartabat. Iya, kaligrafi kan dulu gurunya ndak ada pelajaran kaligrafi, sekarang ada pelajaran kaligrafi. Ya kalau Pak Ustadz yang sekarang udah lumayan. Dia bisa ngajarin kaligrafi, ngajar ikro. Kaligrafi jadi pelajaran kesukaanku. Meski sulit, tapi Pak Ustadz bilang, rangkaian tulisan Arab ini mengajari keindahan dan kesabaran. Seperti itu katanya. Manusia hidup di dunia. Tidak efektif kalau cuma sekedar di forum, kemudian diberi himbauan, diberi pidato, diberi...
Kalau ada yang tanya, apa cita-citaku? Lantang ku jawab, polisi. Entahlah, jadi penegak hukum buatku pekerjaan mulia. Karena bisa membela orang tertindas. Itu sebabnya Bapak Ibu bilang, sebisa mungkin aku harus rajin, supaya apa yang dicita-citakan terwujud. Kan badannya tuh ngeri-ngeri itu, senang liatnya. Terus gimana caranya kalau mau pengen gapai cita-cita jadi polisi itu? Sekolah yang rajin. Di kampung hanya ada satu sekolah. Itu pun SD. Kalau mau lanjut SMP harus jalan ke kampung sebelah. Kira-kira ya 15 menit. Kini teman-teman di kelasku ada 10 orang. Yang bikinku sedih, beberapa teman yang harusnya sekolah terpaksa membantu orang tuanya. Tak ada lagi yang bantu-bantu katanya. Mau bagaimana lagi? Ini tradisi kami waktu menyambut bulan Ramadan. Acara bakar lemang namanya. Biasanya semua warga akan berkumpul. Tua, muda, Kristen, Muslim, Dayak, Jawa, ya pokoknya semua. Acara yang sama juga biasanya dibuat. Saat ada syukuran dan hari raya Natal, tak ketinggalan aku pasti ikut membantu. Pas misalnya lagi bulan puasa, buka bersama, bikin lemang. Apa nih hari raya, pas hari raya tuh buat lemang juga. Kalau bakar lemang biasanya kamu bantuin apa aja yuk? Bantuin angkat kayu, bakar lemang itu ya. Suka makan lemang ya? Suka. Karena lemang ini kan termasuk ya agak enak dan lagi mudah apa itu pekerjaannya. Bambu tidak sulit cari biasanya kan, daun tidak sulit. Kalau yang lain kan bahannya terlalu banyak biasanya kan. Kalau ini kan bahannya sedikit aja. Acaranya supaya rame-rame aja lah makan lemang itu, karena kita bikinnya kan rame-rame, artinya karena banyak orang yang kan ngumpul. Tradisi ini menguatkan persaudaraan kami. Pernah kulihat berita, warga di kota lain sempat bentrok karena hanya urusan agama atau suku. Semoga itu tidak terjadi di sini. Tidak efektif kalau cuma sekedar di forum, kemudian diberi himbauan, diberi pidato, diberi ceramah, supaya mereka bersatu bergotong royong, itu tidak bisa. Tapi dengan cara yang seperti ini, otomatis mereka bergotong royong. Yang berbeda pemahaman mereka ditinggal untuk bergotong royong seperti ini. Makan juga bersama-sama makannya. Bulan Ramadan nanti kita Pak Ustadz ikut juga memberikan pemahaman soal pentingnya toleransi. Sedihnya karena momen-momen yang seperti ini bisa jadi tidak saya temukan di daerah lain kan. Jadi saya paling tidak meninggalkan pesan saja dengan mereka dan masyarakat supaya tradisi yang seperti ini saya lihat baik terus dipertahankan. Ia yakin kami bisa tetap damai dalam perbedaan. Iya, tapi.
kasih bagus kampung dulu. Misalnya kita sekolah, nanti baru kita kasih bagus jalan gitu. Aku sering sih kasih tahu mereka, kata kan misalnya kayak Rizal kan, Rizal kita dua sama-sama aja kata sekolahnya, jangan ada yang putus. Jadi bisa membanggakan kampung lah. Kawan, aku ingat semboyan negeri ini berbeda-beda namun tetap satu jua. Cita-cita bangsa yang kelak akan kami pertahankan.